Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 45. Dia sudah menanti-nanti pertanyaan itu, bukan saja dari anaknya sendiri, bahkan tentu Sang Prabu Hanyokrowati akan menanyakan hal yang sama. Dan untuk itu, dia sudah mempersiapkan jawaban seadanya. Anakku, Nini Mawarsi. Engkau tentu tahu bahwa bapamu ini adalah Kawula Mataram yang setia, apalagi pernah membantu mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati yang arif bijaksana. Aku yakin bahwa kalau sekarang beliau masih hidup, beliau akan prihatin sekali menyaksikan kedua orang putra beliau, yaitu Sang Prabu Hanyokrowati dan Pangeran Jayaraga yang menjadi Adipati Ponorogo, berhadapan sebagai musuh. Karena itulah, demi mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati, apalagi karena aku mengenal baik Pangeran Jayaraga, aku mencoba untuk mendamaikan, untuk membujuk agar Adipati Ponorogo tidak melanjutkan pemberontakannya. Akan tetapi aku ditangkap, dan itu sudah resikonya. Aku bertanggung jawab dan siap menerima hukuman andai kata nanti Sang Prabu Hanyokrowati akan menyalahkan aku. Akan tetapi Bapak tidak berkhianat, Bapak berniat baik untuk mendamaikan keturunan Sang Prabu Panembahan Senopati. Bapak dibujuk untuk membantu Ponorogo juga selalu menolak. Hal ini diketahui oleh semua anak buah Bapak, dan tentu Sang Prabu di Mataram sudah mendengar laporannya pula. Aku yakin beliau tidak akan menyalahkan Bapak. Mudah-mudahan begitu. SSTTT, ada orang datang. Mari. Kisinduening menarik tangan putrinya dan mereka pun menyusup ke dalam tumpukan jerami. Ternyata di situ sudah dipersiapkan oleh Aji sehingga di dalam bukit jerami itu terdapat ruangan kosong. Mereka masuk dan menutupi tubuh mereka dengan jerami. Dari celah-celah jerami mereka dapat mengintai ke dalam gudang itu dan mereka menanti dengan jantung berdebar tegang. Tadinya mereka mengira Aji yang datang, akan tetapi mereka menjadi khawatir sekali ketika mereka mendengar Aji berteriak ketakutan, "Saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu dan tidak melihatnya," lalu terdengar Aji mengaduh mengiringi suara pukulan berdebuk. "Hayo masuk. Awas kalau tidak mengaku, engkau akan kubakar hidup-hidup." Terdengar suara orang menghardik dan dua orang dalam tumpukan jerami itu mengenal suara Bantoko. Pintu gudang terbuka dan nampak cahaya obor yang dibawa seorang prajurit. Kemudian nampak Aji didorong masuk. Pemuda itu jatuh tersungkur di atas lantai gudang, di mana terdapat jerami berserakan. Kemudian nampak Brantoko masuk, wajahnya yang tertimpa sinar obor nampak beringas, matanya jelalatan penuh kemarahan. Dahinya benjol dan masih terdapat tanda bekas darah. Agaknya dia terluka. 6 orang prajurit ikut masuk pula, masing-masing dengan golok di tangan. Semua berikut Brantoko dan si pemegang obor, ada 8 orang yang menyeret dan mendorong Aji. "Sungguh, Raden. Saya tidak tahu apa-apa tentang kebakaran itu, dan saya tidak melihat siapapun." Aji meratap, bajunya robek-robek dan mukanya biru bengkak-bengkak. Agaknya di luar tadi dia sudah dipukuli. "Tidak usah bohong. Ada abdi yang melihatmu menyelinap keluar. Engkau tidak berada di kamarmu ketika kebakaran terjadi. Tentu engkau mata-mata, engkau tentu tahu apa yang terjadi dan di mana kedua orang pelarian itu. Hayo katakan atau kau akan kubakar hidup-hidup." Tangan kanan Brantoko menyambar. "Buk!" Dan tubuh Aji terjengkang. Dia mengaduh-aduh. "Akan kupatahkan kaki tanganmu, kucolok keluar biji matamu kalau engkau tidak mengaku," bentak Brantoko semakin geram. Tidak tahu. Biar dibunuh sekalipun. Saya tidak tahu apa-apa." Aji mengeluh dan diam-diam, Kisinduening dan Mawarsi merasa terharu bukan main. Pemuda yang lemah itu rela mati daripada membuka rahasia mereka. Biarpun lemah, ternyata Aji memiliki semangat baja dan keberanian melebihi seorang ksatria. Melihat betapa Brantoko sudah siap untuk menghajar lagi, Mawarsih tidak dapat menahan diri. Sejak semula ia memang sudah tertarik dan suka sekali, kagum kepada Aji, pemuda dusun yang sederhana dan lemah, akan tetapi berjiwa seniman itu. "Brantoko, jahanam busuk," bentaknya dan ia pun menerjang keluar dari tumpukan jerami.
Serangan yang dilakukan Mawarsi begitu tiba-tiba datangnya sehingga Brantoko terkejut dan dadanya kena diterjang kaki Mawarsi. Des! Tubuh Brantoko terjengkang, akan tetapi dia tidak terluka karena sudah melindungi tubuhnya dengan aji kekebalan. Dia melompat dengan marah dan berteriak kepada para anak buahnya. Tangkap dia! Para prajurit itu juga mengenal Mawarsi sebagai Joko Lawu bekas tawanan mereka, maka mereka segera mengepung gadis itu dengan golok di tangan. Melihat ini, Ki Sinduening Juk melompat keluar dari tumpukan jerami. Brantoko, berdebah keparat! Berani engkau kurang ajar di depanku, bentak Ki Sinduening dengan suara menggelegar. Melihat munculnya orang tua ini, wajah Brantoko menjadi pucat dan dia meneriaki orang-orangnya untuk mengeroyok Ki Sinduening karena dia tentu saja gentar menghadapi ua gurunya itu. Mengandalkan banyak orang dan mentaati perintah Brantoko, 7 orang itu menyerang Ki Sinduening dengan golok mereka setelah si pemegang obor menancapkan obornya di sudut ruangan. Ki Sinduening mengamuk dengan tamparan dan tendangan kakinya. Brantoko sendiri menyerang Mawarsi yang disambut gadis itu dengan marah dan terjadilah perkelahian yang hebat di antara mereka. Akan tetapi, karena melihat anak buahnya jatuh bangun dihajar Ki Sinduening, Brantoko menjadi gentar dan gugup sehingga 2 kali dia pun terjengkang oleh sambaran tangan dan kaki Mawarsi. Dia lalu melompat dan melarikan diri diikuti anak buahnya, bermaksud mencari bala bantuan dari para prajurit yang masih sibuk memadamkan kebakaran. Karena mengkhawatirkan Aji yang tadi dihajar Brantoko, Mawarsi menghampiri pemuda itu yang masih terduduk dan belum bangun berdiri dan dari tepi mulut pemuda itu mengalir darah. Kau terluka parah. Mawarsi bertanya, lupa mengubah suaranya sehingga suara wanitanya keluar. Ia teringat akan tetapi tidak peduli karena bukankah Aji sudah melihat bahwa ia seorang wanita? Dan karena khawatir, kasihan dan terharu melihat pemuda yang rela mengorbankan diri untuk ia dan ayahnya, dipegangnya pundak pemuda itu dengan sentuhan mesra. Aji memandang, dan dengan menahan rasa nyeri dia bangkit. Jangan pedulikan aku. Cepat. Cepat Andika berdua pergi dari sini. Cepat, selagi ada kesempatan. Mari kutunjukkan jalannya, dan dengan terhuyung dia keluar dari gedung itu. Biarpun hatinya merasa khawatir dan kasihan sekali, Mawarsi tidak dapat berbuat lain kecuali menurut. Bersama ayahnya ia lalu lari mengikuti Aji yang sudah menyelinap keluar dan mengambil jalan memutar melalui belakang gudang yang menembus ke kebun yang gelap. Kebakaran masih belum dapat dipadamkan seluruhnya walau tidak sebesar tadi. Suasana masih panik dan sebelum dapat dikejar musuh, mereka sudah tiba di pagar tembok di mana tumbuh pohon yang pernah dijadikan jalan keluar oleh Mawarsi. Cepat Andika berdua keluar dari sini. Cepat sebelum mereka tiba, kata Aji. Engkau keluar bersama kami, anak Mas Banuaji, kata Ki Sinduening yang sudah mengenal nama pemuda itu dari puterinya. Tidak, aku tidak mungkin dapat melompati pagar tembok ini. Kalian pergilah, aku akan mencari jalan sendiri. Tidak, aku tidak mau keluar dari sini kalau Andika tidak ikut keluar bersama kami, Kakang Aji. Aku tidak ingin melihat engkau mati mengorbankan nyawamu untukku, kata Mawarsi, suaranya mengandung keharuan. Celaka, mereka datang. Ah, kenapa kalian tidak cepat pergi, kata Aji dan benar saja, Brantoko dan sedikitnya 30 orang prajurit sudah tiba di situ dan langsung mengepung dan mengeroyok. Kembali Mawarsi dan Ki Sinduening mengamuk, sedangkan Aji menyusup ke balik batang pohon seperti orang yang ketakutan. Ayah dan anak itu memang hebat. Biarpun dikeroyok puluhan orang, mereka tidak menjadi gentar, seperti 2 ekor harimau yang dikeroyok puluhan ekor serigala. Para pengeroyok berpelantingan, akan tetapi karena jumlah mereka banyak, apalagi di situ ada Brantoko yang juga digdaya, dan dibantu oleh 5 orang perwira yang memiliki ketangguhan yang lumayan, maka ayah dan anak itu mulai terdesak. Pada saat itu, terdengar seruan nyaring, Paman dan Diajeng, jangan takut, aku datang membantu kalian. Tadinya Mawarsi mengharapkan si kedok hitam yang datang, akan tetapi ternyata yang melompat turun dari atas pohon dekat pagar tembok itu adalah Nurseta. Bagaimanapun juga, hatinya girang karena pemuda ini pun digdaya dan dapat menjadi penolong yang baik.